Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4974-4975. Melihat Li Tianbao yang pingsan, alis Dev sedikit berkerut. Ia dengan jelas merasakan bahwa Li Tianbao sengaja tidak melakukan perlawanan, bahkan tidak mengeluarkan suara. Namun saat ini Dev tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ia segera membawa Niu Ben melarikan diri dari kediaman tuan kota dengan cepat. Setelah keluar, Dev melihat sekeliling dan memutuskan untuk pergi melalui pegunungan di sisi barat. Kakak, seharusnya kita pergi ke utara jika ingin sampai ke kota badak dengan cepat, kenapa malah ke barat? Tanya Feng Xian dengan bingung. Kita datang dari utara, dan semua pos pemeriksaan di sana sudah terlihat semuanya dijaga ketat, jawab Dev, sedangkan arah barat tidak berbatasan langsung dengan kota badak, jadi penjagaannya lebih longgar. Sebenarnya, alasan Dev memilih ke barat juga karena ingin melihat pegunungan itu, terutama kota kecil yang ada di atas sana, untuk memastikan apakah dugaannya selama ini benar. Namun saat mereka baru saja meninggalkan kediaman tuan kota dan menuju ke pegunungan barat, tiba-tiba terdengar suara sirene tajam dari dalam kediaman itu. Siluet-siluet berkelebat ke langit dari dalam kediaman, pasukan dalam jumlah besar mulai menyisir untuk mencari jejak Dev dan yang lainnya. Beritahukan semua kota, jaga ketat gerbang kota, jangan sampai orang-orang dari kota badak lolos. Teriak Xie Zong dengan marah sambil menatap Li Tianbao yang tak sadarkan diri. Ia tidak menyangka, di wilayah kekuasaannya sendiri, Dev dan kawan-kawan masih berani menyelamatkan Niu Ben. Tapi walaupun mereka berhasil keluar dari kediaman, mereka tidak akan bisa lolos dari seluruh kota harimau terbang, apalagi dengan puluhan kota kecil dan besar di sekelilingnya. Mereka benar-benar tidak memiliki tempat untuk lari. Mendengar sirene tajam itu, Dev tahu bahwa mereka telah ketahuan dan pihak musuh sudah menyadari bahwa Niu Ben berhasil dibawa kabur. Kita harus percepat langkah, katanya. Feng Xian menggendong Niu Ben, dan keempat orang itu melaju kencang di bawah cahaya malam dan bintang, berlari menuju barat. Dev menatap langit malam penuh bintang yang cemerlang, dalam hatinya ia tahu bahwa bintang-bintang itu mungkin adalah dunia-dunia lain, dan bumi di dunia sekuler yang ia kenal mungkin berada di antara bintang-bintang itu. Mereka terus berlari, tidak berani terbang karena itu akan membuat mereka menjadi target yang terlalu mencolok. Setelah keluar dari kediaman, di luar hanyalah hamparan dataran luas tanpa tempat berlindung, namun untungnya jarak antar kota cukup jauh, memberikan sedikit ruang bernapas. Jika tiap kota saling berdempetan, maka pelarian mereka pasti akan jauh lebih sulit. Dengan jarak beberapa ratus mil antar kota, mereka hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk menempuhnya. Ketika tiba di bawah tembok sebuah kota, para penjaga bersiap untuk bertanya, namun Dev sudah lebih dulu bergerak. Dengan satu ayunan pedang pembunuh naga, ribuan cahaya pedang seperti meteor jatuh ke arah gerbang kota. Para penjaga itu bahkan belum sempat menjerit, semuanya tewas di bawah pedangnya. Itulah tujuan Dev menyelesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan keributan besar. Jika Xie Zong tahu mereka menuju barat, ia pasti akan mengirim banyak pasukan mengejar. Cepat, setelah menebas abis penjaga kota, Dev langsung melompat melewati kota tersebut. Begitu seterusnya, Dev terus membuka jalan dengan menebas penjaga, sementara Feng Xian dan Bai Yi melindungi Niu Ben. Mereka berhasil menerobos beberapa kota, dan fajar mulai menyingsing. Menatap pegunungan yang semakin dekat, hati Dev justru semakin tegang. Dengan terbitnya matahari, Xie Zong pasti sudah mengetahui arah pelarian mereka, kemungkinan besar sekarang pasukan pengejar sudah bergerak dari belakang. Entah berapa kota lagi yang akan kita temui di depan, kata Bai Yi dengan alis mengernyit. Peduli amat, berapapun jumlahnya, kita tetap terobos. Toh sudah sejauh ini juga, jawab Feng Xian. Kota harimau terbang ini kekuatannya cuma di kota induk, sisanya cuma sampah semua. Sepanjang malam, Dev menyelesaikan segala sesuatunya dengan satu tebasan pedang, tanpa bertele-tele, membuat Feng Xian menganggap bahwa kota-kota lain di wilayah harimau terbang hanyalah sampah belaka. Jangan lengah, kita harus segera pergi, ucap Dev singkat, dan mereka berempat pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian, sebuah kota kembali menghadang mereka. Kota ini jelas jauh lebih besar dari kota-kota sebelumnya, meski tidak sebesar kota utama, tapi tetap terasa megah. Yang paling mencolok adalah gerbang kota yang tertutup rapat dan diselimuti kabut kelabu kecoklatan yang membuat siapapun tak dapat melihat jelas kondisi di dalamnya. Seluruh kota terbungkus oleh kabut ini, bahkan ketika Dev terbang ke udara pun, ia kesulitan melihat pemandangan di dalam. Ia mencoba menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, namun kabut tersebut ternyata bisa menghalangi kemampuan itu. Jelas ini ulah seseorang yang sengaja menciptakan kabut untuk menyembunyikan keadaan kota dari mata luar.
Aneh sekali, kota sebesar ini seperti tak berpenghuni, aku sama sekali tak merasakan adanya aura kehidupan, gumam Feng Xian sambil mengerutkan kening. Ini jelas hasil rekayasa, ada yang sengaja menutupi aura kota ini. Tampaknya kota ini memiliki peran penting dalam keseluruhan wilayah harimau terbang, ujar Bai Yi dengan nada serius. Kabut menyelimuti sekeliling kota, tak ada yang bisa dilihat, jadi kenapa tidak langsung kita terbang melintas saja? Jika kita tidak bisa mendeteksi orang-orang di dalam, berarti mereka pun tidak bisa mendeteksi kita, bukan? Saran Feng Xian, tak bisa, kabut ini berasal dari sebuah formasi raksasa. Bahkan jika kita terbang melintasinya dari udara, kita tetap akan terdeteksi, kata Dev. Kita hanya bisa menghadapi situasi ini selangkah demi selangkah. Kita harus menghancurkan formasi besar yang mengelilingi kota ini, kalau tidak, kita akan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka lalu tiba di kaki kota, dan benar saja, gerbang kota terlihat tak dijaga sama sekali, seolah benar-benar kota mati. Namun Dev tahu, di wilayah sebesar harimau terbang, tak mungkin ada kota mati. Ia menatap gerbang kota yang tinggi dan besar, kemudian matanya mulai memancarkan cahaya merah samar. Dev mengaktifkan Tianming. Dengan formasi sebesar ini, bila ia mengikuti cara konvensional untuk memecahkannya, akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan belum tentu berhasil. Karena itulah, ia memilih menggunakan kekuatan mata tersebut untuk mencoba mengintip rahasia formasi ini. Saat Tianming diaktifkan, pandangan Dev berubah. Kabut kelabu yang semula menyelimuti mulai memudar di matanya, dan sedikit demi sedikit ia bisa melihat menembus gerbang dan masuk ke dalam kota. Meski formasi ini bisa menghalangi aura dan menyulitkan deteksi melalui kesadaran spiritual, kekuatannya tetap tak bisa menghentikan Tianming. Saat memandang ke dalam, Dev menyadari bahwa tidak ada satupun orang biasa di kota tersebut. Semuanya adalah prajurit bersenjata lengkap yang mengenakan zirah baja, berbaris dalam formasi, ada yang berlatih, ada pula yang patroli. Kini ia pun sadar, kota yang terlihat tak lazim ini sejatinya bukanlah kota biasa, melainkan kamp pelatihan militer raksasa wilayah harimau terbang, tempat para prajurit dilatih sebelum dikirim ke kota-kota lainnya. Seketika, Dev merasa cemas. Tak disangka setelah berkeliling kemana-mana, justru mereka tiba di tempat paling berbahaya. Ia pun menonaktifkan Tianming. Bai Yi lalu berbisik, "Menantu, bagaimana? Bisa kau hancurkan formasi di kota ini?" "Tak usah, kita sebaiknya lewat jalur lain saja," jawab Dev sambil berbalik dan langsung berjalan pergi. "Kakak, kenapa kau begini? Apa kau takut?" tanya Feng Xian yang mengejar Dev, tampak kebingungan. Bersambung.